biasa dan hebat dan tangguh di luar sana. Terima kasih juga buat PLN Sulutenggo yang boleh mengundang saya pada kesempatan ini dan di mini studio ini, dan saya akan berbagi dengan ibu-ibu ya, ditemani dengan host yang luar biasa juga, ada Ibu Made ya, dengan waktu yang singkat dan padat. Ya, Ibu Made tadi sudah diperkenalkan. Oke, mungkin saya sedikit mengkoreksi. SPSI, MPSI psikolog. Nah, karena ini kan berhubungan dengan apa sih yang membedakan antara psikolog dan psikiater. Psikolog dan psikiater adalah dua profesi yang berbeda, di mana psikiater itu adalah bagian dari kedokteran. Bentuk penanganannya yang pasti dia akan berhubungan dengan obat. Nah, psikolog ini berbeda. Dalam arti, oke, sama-sama berhubungan menangani tentang kesehatan mental. Namun, penanganan itu tidak menggunakan obat. Nah, bagaimana sih untuk disebut dengan psikolog? Itu harus melewati beberapa tahapan. Yang pertama, dia harus mendapat gelar dulu SPSI psikologi, kemudian dia lanjut MPSI, S2-nya, profesinya, baru kemudian ada psikolognya. Psikolog juga ini banyak. Ada psikolog pendidikan, ada psikolog forensik, ada psikolog perkembangan dan lain-lain. Kalau saya sendiri sebagai psikolog klinis. Jadi sama seperti dokter, ada spesialisnya. Nah, jadi membedakannya untuk psikolog dan psikiater adalah sebenarnya sama-sama menangani kesehatan mental. Cuma ketika psikolog harus menangani tidak menggunakan obat, namun psikiater SOP-nya harus menggunakan obat atau medis. Oh, seperti itu. Iya. Panjang ya untuk perjalanannya untuk menjadi seorang psikolog ya. S1, S2, kemudian profesi mirip seperti kedokteran juga berarti ya Ibu Hana ya. Terus tadi Ibu Hana sempat menyinggung tentang kesehatan mental. Kesehatan mental itu kayak gimana ya Bu ya? Oke ya, kesehatan mental adalah suatu situasi di mana individu tersebut dapat mengontrol dirinya. Mengontrol ini bukan hanya emosinya, perasaannya, pikiran, tapi juga berhubungan dengan perilaku. Karena dia juga dalam arti dia mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi sehat dulu dirinya, kemudian dia akan berinteraksi dengan sekitarnya. Ketika dia mengatakan orang lain untuk sehat mental, pertanyaannya apakah dia tidak marah-marah ya gitu kan. Orang sudah marah-marah, apalagi mohon maaf sudah meledak-meledak, kan berarti mungkin harus dilihat lagi bagaimana dengan kondisi emosinya, bagaimana dengan kondisi mentalnya. Ini mungkin sedikit saya kasih info bahwa mental ini biasanya disebut dengan psikis. Jadi kadang orang lebih terfokusnya ke fisik, tapi sebenarnya dalam diri kita itu ada fisik, ada psikis. Ibaratnya fisik itu yang terlihat ya, yang langsung terlihat. Kalau kita sakit kepala langsung mengeluh, aduh sakit kepala gitu, langsung capek istirahat. Tapi psikis ini yang kadang orang lain mungkin tidak menyadari. Yang tadi yang saya bilang berhubungan dengan apa yang dalam dirinya, apa yang dirasakan. Misalnya anaknya sudah mengatakan, mama ini kurang marah-marah. Nah mamanya mengatakan, enggak, mama enggak marah-marah. Oke, mama enggak marah-marah gitu ya. Ya, nah di situ ya itu yang berhubungan dengan psikis atau psikologisnya gitu. Jadi kesehatan mental itu tidak terbatas sama yang namanya nggak sehat mental itu gila gitu ya. Yes, betul. Ini pengetahuan baru, siapa tahu mungkin saya termasuk pasien Ibu nanti karena saking stresnya ibu-ibu dengan pekerjaan dan dengan anak. Ngomong-ngomong masalah anak nih Ibu, sekarang kan masa pandemi ya Ibu ya. Jadi saya pribadi saya punya anak masih kecil-kecil gitu, 1 6 tahun, yang satu lagi tuh masih 1 tahun gitu. Di masa pandemi seperti ini kan sepertinya semua gerak kita terbatas, mau kemana-mana susah, jadi terlalu takut dengan corona seperti itu. Apa ketakutan yang saya rasakan, efeknya ke anak itu seperti apa ya Ibu? Oke, nah ini Bu, izin dulu, mungkin saya harus bertanya dulu. Nah, kalau dari Ibu sendiri melihat efek ke anak yang Ibu observasi seperti apa? Kalau balik ke Ibu ya, saya mungkin nggak nyadar Bu, nggak sadar saya ini nggak sehat gitu. Jadi saya itu suka ditegur gitu sama anak, dia bilang, Bunda ini marah aja terus katanya kayak gitu. Dia bilang, gimana nggak marah, orang bikin gara-gara
itu sih respon biasa saya seperti itu sih Ibu. Jadi saya termasuk tingkat level gila berapa ya Ibu ya? Oke, nah ini memang ya mungkin kita harus menggarisbawahi bahwa kondisi mental kan tidak langsung berhubungan dengan gangguan kejiwaan ya. Itu buat ibu-ibu semua ya di luar sana, jangan sampai ini habis wah ini mama ini sudah gangguan jiwa, enggak gitu. Jadi pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa untuk semua usia, termasuk dari usia balita sampai anak, remaja, dewasa, orang tua dan lansia. Nah, yang berhubungan juga sebenarnya adalah kita bisa lihat di media dikatakan bahwa seluruh dunia ini mengalami masalah kesehatan mental karena dampak dari pandemi. Dan kita fokus ke topik kita bahwa keluarga ini sebenarnya adalah tempat dia seharusnya dibangun bagaimana kesehatan mental yang baik ya, karena stay at home itu kan butuh waktu yang lama gitu. Nah, kalau tadi mungkin saya harus merespon bahwa ketika mungkin anak 6 tahun berarti dia sudah masuk sekolah ya Bu ya. Iya, Oke, nah biasanya mungkin mama marah atau ngomel atau mungkin nada mama sedikit naik tinggi itu hal biasa ketika dia masih sekolah. Nah, tapi ini saat dia harus lebih banyak di rumah, dia juga harus lebih banyak ketemu di rumah. Mohon maaf, mungkin mamanya juga beban pekerjaannya tambah banyak ya, karena mungkin bukan hanya ibu mada tapi orang tua di luar sana merasakan ya, kok saya jadi semuanya nih ya, saya bisa jadi guru, saya bisa jadi ini dan itu gitu. Nah, akhirnya itu berpengaruh ke anak memang secara tidak disadari. Tapi kembali lagi buat ibu-ibu, like mother, like dokter ya. Oke, anak akan melihat apa yang mamanya buat gitu. Jadi mohon maaf buat ibu-ibu ketika anak Anda marah gini, mama ini kok gini ya, apalagi udah pakai tangan-tangan ya. Ibu introspeksi kembali. Saya ketika marah anak saya bagaimana ya? Nah, sometimes kan kita harus lihat ekspresi. Oke, ekspresi itu kan memberikan pesan ke anak, dan anak-anak ini kan mereka anak-anak yang pintar ya, mereka juga yang menyimpan pengalaman-pengalaman itu, dan kemudian mereka mohon maaf ketika mereka harus mempraktekannya jangan dulu ke orang luar, tapi ketika mereka harus hampir mau 1 tahun di rumah ya mereka melampiaskan itu kembali ke orang-orang terdekat termasuk orang tuanya. Iya, mengerti. Jadi teaching by example ya Bu ya. Jadi apa yang kita lakukan ke anak akan ngefek ke kita balik seperti itu. Sekali. Nah, sekarang di kondisi pandemi yang seperti sekarang, kita kan ibu-ibu itu suka kayak yang, aduh jangan keluar ya, cuci tangan ya dari luar, ini corona loh, jauh-jauh ya sama orang, seperti itu kan. Jadi apa ini tindakan yang seperti ini, efeknya untuk anak-anak itu seperti apa ya Ibu ya? Oke. Kembali lagi bagaimana cara orang tua memberikan edukasi. Nah, dari mana? Dari intonasi suara, dari ekspresi wajah kita itu memberikan pesan. Ketika kita memberikan edukasi ini bahwa hal ini adalah sesuatu yang ibaratnya bukan hanya adik, bukan hanya kakak, bukan hanya kita aja yang alami, tapi semua orang. Dan kemudian, karena virus corona ini belum ada obatnya ya kan? Nah, kita harus stay at home, kita harus di rumah gitu. Nah, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi saya mengatakan tadi, ekspresi kita itu memberikan pesan pada saat awal-awal ya kan, awal-awal pandemi sebenarnya yang paling khawatir untuk kondisi ini sih bukan anak. Yang paling khawatir adalah orang tua. Benar. Nah, jadi ekspresi orang tua di awal-awal itu kan anak-anak sudah rekam. Anak-anak kan nggak tahu ya apa ini virus gitu. Tapi mama, oke, Dek, harus mandi ya, harus ini semua ya. Mungkin mama selesai jangan dulu dipeluk ya, mama harus mandi dulu dan lain-lain. Ekspresi mama itu kan membawa pesan ke dia. Jadi akhirnya dia merespon, wah berarti ini sesuatu yang menakutkan. Ada beberapa kasus anak-anak yang saya tangani bahwa mereka sampai, mama jangan keluar dulu gitu, coronanya masih ada gitu. Padahal kan ya dalam arti bahwa kita life must go on. Kondisi ini tetap harus ada, tapi bagaimana sih cara kita memberikan pesan ke anak-anak. Kalau anak-anak yang kecil ya mungkin mereka belum tahu apa ini, tapi mungkin kita kasih tahu, Dek, waktu adik kecil itu kan harus diimunisasi ya. Nah, sama virus ini atau penyakit ini belum ada obatnya, makanya kita nggak bisa terlalu banyak keluar dan kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak dan lain-lain. Yang sebenarnya mencuci tangan itu kan hal yang sudah biasa, cuma pada kondisi seperti ini harus lebih ekstra.
Dan menggunakan masker ya ibu-ibu ya. Anak kecil kan di usia sebenarnya di bawah 2 tahun sudah diharapkan belum boleh menggunakan masker karena mereka belum bisa mampu mengontrol sirkulasi udaranya. Tapi ketika anak-anak yang sudah 4 tahun dan ke atasnya nggak mudah. Sedangkan orang dewasa aja kan nggak nyaman gitu. Benar. Tapi tetap kita dengan memberikan pesan, oke sayang, kita harus keluar misalnya temani mama ya, walaupun drive thru ya ibu-ibu ya. Kayak beli Starbucks dari drive thru gitu, oke, tapi tetap kita menggunakan masker gitu, untuk menjaga diri juga. Jadi yang poinnya adalah ekspresi dari orang tua, begitu ya Bu Hana ya? Pesan kita itu memberikan pesan kepada anak-anak. Jadi ketika anaknya bermasalah di zaman pandemi ini, introspeksi ke dalam, pasti ada yang salah dengan pola asuh saya, seperti itu ya Ibu Hana ya. Selanjutnya nih Bu Hana, corona kita kan anak-anak kita itu belajarnya online nih Bu Hana. Jadi belajar online, sementara dulu kita bilang pakai gadgetnya terbatas ya, mungkin 1 jam 1 hari dengan waktu-waktu tertentu, atau pilih deh mau gadget atau TV seperti itu. Nah sekarang mereka harus belajar online yang notabene online aja mungkin 1 jam, kayaknya 1 jam lebih, pasti 2 jam seperti itu. Jadi wajar tidak kami sebagai ibu-ibu itu khawatir gitu, apa nanti efek gadget itu kepada anak-anak kami gitu. Oke. Ya, ini kondisi istilahnya antara boleh atau tidak ya gitu. Mama-mamanya mengkhawatirkan semua ya. Padahal tugas-tugas semua harus dari online gitu ya. Benar. Oke, dikatakan bahwa memang anak-anak nggak bisa dikasih gadget, tapi tuntutannya sekarang harus pakai gadget gitu. Yang stres ini emak-emaknya ya sebenarnya ya. Kayak dalam arti gini sih, buat para orang tua, memberikan gadget buat anak itu kita harus lihat lagi bagaimana rule aturan yang orang tua buat. Nah, ketika anak memang harus menggunakan gadget, kita kasih tahu, oke, Dek atau sayang, kamu belajar itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, nah kemudian setelah dia sudah, jadi kayak ada buat jadwal ya, buat jadwal, dan tapi jadwal ini dibuat bukan hanya sepihak orang tua, ada komitmen dengan anak. Oke sayang, jam segini kamu belajar, oke mama kasih gadget ya. Nah tapi mohon maaf di jam segini waktunya mungkin kamu bermain gitu. Nah anak-anak sekarang ketika semakin kita dilarang, bukannya mereka semakin kenapa sih mah gitu ya kan? Benar. Ini kan saya bete di rumah. Kalau orang udah bilang so pasti di rumah. Nah mamanya harus kasih tahu lagi, sayang coba kamu pakai 3 jam itu gadget, apa yang kamu rasakan? Nah, kadang kan anak-anak iya sih mah gitu, pegel atau apa gitu, walaupun kadang sakit sih mah, tapi kan mau main game gitu, sekarang kan nggak bisa main ke mall dan lain-lain. Oke, baru dikasih tahu memang quality time itu kan harus ada. Oke, sayang kita sama-sama ya. Nanti jam segini, oke, mama juga nggak akan pegang gadget, kamu juga nggak pegang gadget karena waktunya kita makan. Nah, mulai kan dari hal yang sederhana ya. Mohon maaf ya ibu-ibu, ketika saat makan, handphone itu ada di mana? Jangan sampai handphonenya ada di samping gitu. Jadi ketika kita akan melarang anak, mohon maaf, jangan sampai anak menegur kita sebagai orang tua gitu. Jadi pengguna gadget itu diperlukan saat pandemi, tapi yang mengontrol itu kembali lagi dari orang tua. Mau dia dari anak kecil sampai remaja. Orang tua juga yang remaja malah mereka bertanya, Bapak, Ibu bagaimana sih gitu untuk menangani anak saya sudah kecanduan gadget di kondisi pandemi seperti ini. Saya akan kembali tanya, bagaimana pola asuh atau bagaimana rule dari orang tua sendiri ketika menggunakan gadget di rumah gitu. Karena gadget sekarang kalau saya bertanya mungkin buat ibu-ibu juga di luar sana, apakah gadget ini sebuah kebutuhan atau keinginan? Keinginan atau kebutuhan ya. Kalau mau jujur sebenarnya kebutuhan ya kan, mau tidak mau sekarang kita tetap harus kemana-mana menggunakan gadget. Anak-anak harus belajar, harus ada handphone gitu, harus ada kuota dan lain-lain. Tetap bisa, tapi pendampingan dari para orang tua. Dan juga sebenarnya adalah komitmen antara orang tua dan anak. Bagaimana ada waktu-waktu tertentu, no gadget tapi kualitasnya tetap ada. Ibu Hana mohon tunggu sebentar. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang peserta Zoom kita kali ini, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai mungkin kita punya banyak masalah di rumah, mumpung ada ahlinya di sini. Jadi silahkan ibu-ibu yang akan bertanya, yang online bisa disampaikan secara chat.
dan via Zoom juga bisa diketik di ininya, di grup chatnya. Jadi kalau sudah ada pertanyaan nanti saya akan wakilkan untuk bertanya kepada Ibu Hana. Baik Ibu Hana, kembali lagi ke sekolah online Ibu Hana. Tadi Ibu bilang kita harus ada komitmen dengan anak. Perlu waktu berapa lama untuk membentuk dari komitmen karena kesannya seperti terpaksa begitu ya, komitmen kayak yang saya harus lakukan ini. Jadi untuk dari komitmen sampai menjadi kebiasaan itu perlu waktu berapa lama ya Ibu? Oke, kembali lagi bagaimana pola asuh yang diterapkan dari orang tua ke anak. Pola asuh orang tua itu kan ada yang otoriter. Otoriter berarti orang tua yang memegang kendali dong. Nah, tapi ada pola asuh yang permisif, lebih memanjakan anak. Namun diharapkan pola asuh yang demokratis. Demokratis ini tegas dan disiplin. Nah, kalau ditanya berapa lama gitu, sesuai sebenarnya dengan kebutuhan. Karena beberapa anak yang saya dengar itu mereka kan dari ada yang jam 8 sampai jam 12 yang harus tetap online ya gitu. Dan memang yang kendalanya orang tuanya yang kadang harus bekerja tapi harus berpikir bagaimana mendampingi anak saya gitu. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya komitmen itu bahwa sesuai dengan kebutuhan, tapi ketegasan dari orang tua. Jangan sampai, mohon maaf, mamanya mengiyakan tapi papanya oke. Ataupun mungkin mohon maaf ya ibu-ibu yang terjadi di luar sana, ketika saya tanya gini, ibu anaknya tinggal dengan siapa? Saya orang tua kami kerja, anaknya dengan oma opa. Ya oma opa, mohon maaf ya, oma opanya yang mungkin ya nggak tahu menggunakan ini ya, anak omanya cuma berani sudah simpan aja dulu, oma ini sudah mati kok, ini sudah nggak ada kuota dan lain, padahal dia lagi main gitu ya. Iya benar sekali. Apa namanya tadi Ibu Hana sempat menyinggung bahwa pandemi ini efeknya luar biasa, dan semakin banyak hal-hal yang kalau kita lihat di berita-berita banyak sekali yang PHK atau pabrik tutup seperti itu, yang pasti ngefek ke orang tua. Kemudian dari orang tua nanti efeknya ke anaknya gitu. Bahkan di beberapa kasus itu sampai terjadi kekerasan kepada anak gitu. Jadi mohon dijelaskan Ibu, maksudnya kekerasan kepada anak ini apa sebatas pukul atau fisik, atau ada kekerasan yang lain yang harus kami sebagai ibu-ibu ini harus aware gitu. Oke. Nah, ini kondisi ini kembali lagi banyak orang yang mengatakan saya stres. Ya kan? Bukan hanya orang tua juga, tidak jarang anak-anak juga mengatakan mama papa saya juga stres. Nah, ini mungkin saya harus memberikan informasi definisi stres itu ya. Stres ini bisa memberikan stres yang positif, bisa juga negatif. Stres positif adalah ketika kita harus menerima bahwa oke, kita harus stay at home. Berarti positive thinking berarti kita akan lebih banyak waktu dengan keluarga. Yang istilahnya waktu-waktu yang lalu kita nggak punya tapi terbayar ya. Nah, sebagai orang tua saya nggak bisa paham cara anak saya belajar, tapi sekarang saya mulai memahami, oh ternyata kakak belajarnya seperti ini, adik seperti ini, dan mungkin quality time dengan suami istri juga ada gitu. Nah, ketika kita merespon nanti dengan stres ini selalu hal negatif, jadinya distres. Distres ini mulai mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan emosi kita, mulai mengganggu perilaku kita, mulai mengganggu tindakan kita. Akhirnya muncul kan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, tadi ya Ibu Mada mengatakan bahwa kenapa semakin banyak munculnya kasus kekerasan, betul sekali. Pandemi ini semakin meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Nah, tapi sebelumnya KDRT, kita bisa lihat di media ya ibu-ibu, di seluruh Indonesia mungkin ada beberapa daerah yang KDRT-nya cukup tinggi, karena di situ ketika orang suami istri semakin banyak di rumah gitu, mohon maaf ketika juga tadi suaminya korban PHK, akhirnya kan dia akan kembali ke rumah. Nah, istilahnya dia biasanya bekerja, kemudian dia tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Oke, secara psikologis itu berpengaruh. Istilahnya menerima itu belum tentu bisa gitu. Nah, siapa sih yang dia akan melampiaskan emosi? Adalah istrinya. Ya kan ya ibu-ibu ya, kalau wajar ya, mohon maaf ini semoga bapak-bapak nggak nonton ya Bu ya. Nah, ketika mungkin ada beban pekerjaan di kantor tapi akan kembali ke rumah, siapa yang akan bercerita? Dia akan bercerita atau berbagi, atau mungkin dia akan marah-marah ya,
ke istri. Nah, istri di sini oke, dia nggak bisa melawan suaminya. Dia kan beberapa istri itu kan dengan balik lagi dengan kepribadian masing-masing, dan balik lagi sebenarnya istri kan tetap harus menurut kepada suami. Nah, dia kadang akan melampiaskan ke anak-anaknya. Oke, nah, karena semakin banyak waktu di rumah. Kalau biasanya para orang tua akan melampiaskan dengan aktivitas, ya kan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Tapi kan kalau sekarang coba lihat, rule-nya cuma masuk rumah, oke, muter ya kan, kembali lagi saya, anak, ini gitu kan. Nah, atau mungkin juga dengan orang kerja. Nah, istilahnya ini adalah benang merah yang semuanya berhubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Dan anak-anak ini beberapa kasus yang saya tangani, oke, ada beberapa anak juga memang mereka sampai yang sudah stres sampai depresi. Jadi buat mama-mama di sana, buat para orang tua, kalau mungkin ada anak-anak melihat kok kenapa dia sudah lebih banyak diam di rumah, di kamar gitu ya, kenapa dia nggak ceria seperti sebelumnya, oke, kita harus peka dengan kondisi seperti itu. Karena anak-anak menggunakan gadget, kita tidak tahu apa yang terjadi di gadget ini. Nah, cyberbullying itu terjadi gitu ya. Ini anak-anak SD kan sudah main gadget kan gitu, kita nggak tahu mungkin ada miscommunication dan apa dalam gadget. Jadi memang kepekaan orang tua melihat kondisi anak-anak itu sangat penting. Lanjut ke kepekaan nih, kadang-kadang kan saking sibuknya orang tua, walaupun mungkin di rumah work from home atau sekali-sekali saja ke kantor seperti itu, tapi karena istilahnya badannya aja di rumah nih, tapi pikirannya semua tercurah ke pekerjaan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita itu tahu kita sudah cukup peka ke anaknya, atau kita baru ngerasa aja kita peka seperti itu? Oke, nah di kondisi seperti ini memang beberapa kondisi yang berubah. Ada orang tua akhirnya dia menerima bahwa dengan respon yang positif, oh iya ya, saya semakin peka melihat kondisi anak-anak saya. Yang tadi saya katakan, saya lebih melihat, oh iya ya, ternyata kakak cara belajarnya seperti ini gitu, adiknya seperti ini, nggak sama gitu untuk pendekatan dengan mereka. Namun ada beberapa orang tua memang karena sebagai tuntutan bahwa tetap harus bekerja di rumah, oke, akhirnya mungkin waktunya kurang. Nah, tapi kalau mau dikatakan waktu ya, 24 jam itu sebenarnya cukup ya ibu-ibu ya, buat semua ya. Waktu 24 jam itu sebenarnya cukup. Namun bagaimana ketika kita semua, anak punya kesibukan, mamanya punya kesibukan, walaupun ibu rumah tangga pekerjaan dari pagi sampai malam banyak sekali. Nah, bapak juga punya kesibukan, tapi sesibuk apapun, apakah tidak ada waktu satu hari aja weekend untuk quality time? Quality time ini kan bukan hanya kita harus ke mall ya, ataupun kita harus ke tempat wisata. Orang tua yang kreatif adalah mereka membuat rumah itu nyaman. Nyaman dalam arti oke, kalau mereka mungkin yang hobi TikTok, yuk kita TikTok bareng ya kan. Mama-mama yang hobi buat kue, kakak bantuin mama dong. Itu kan hal sederhana gitu yang sebenarnya bisa dikembangkan di kondisi-kondisi pandemi atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, siap. Quality time itu kuncinya ya Ibu Hana ya, quality time. Terus kalau umpamanya di selain quality time, ada nggak treatment tertentu yang kita harus berikan kepada anak? Mungkin selain kayak yang boleh nggak seperti ini nih pertanyaan saya, boleh nggak kayak oke, Senin sampai Jumat saya nggak terlalu banyak, Bunda nggak terlalu banyak punya waktu dengan anak gitu, nanti Sabtu Minggu kita lakuin ini, apa kalau kita lakuin hal seperti itu tidak akan di pikiran mereka tidak akan kayak yang berarti Sabtu Minggu waktu saya sama orang tua nggak boleh diganggu gugat ya, saya harus dapat ini pada waktu Sabtu Minggu. Untuk menghindari hal seperti itu gimana ya Bu? Ya sebenarnya itu diterapkan ya kan, komunikasi dong gitu. Ketika kita menuntut sesuatu dari anak, mohon maaf, apakah orang tua juga bisa berkomitmen untuk itu gitu ya? Kayak ketika kalau di waktu mereka sekolah ya sebelum pandemi, oke, kakak, adik ya, saya semuanya nggak bisa pegang gadget ya, nanti bisa main handphone itu di saat weekend.
Jadi kan dia menuntut, oke ma, di waktu weekend mana handphonenya, tapi sekarang mungkin kita bisa ganti ya. Iya. Oke, bagaimana di waktu weekend mama juga nggak pegang handphone, kakak juga atau dan lain-lain. Oke, tapi kita sama-sama gitu. Nah terus kalau mungkin mama bilang, terus mamanya mau selfie gimana gitu ya, istilahnya kita yang setting ya dan mengkomunikasikannya. Oke, siap. Terus untuk gadget nih, karena online berkutatnya pasti dengan gadget dan gadget gitu. Durasi pemakaian gadget yang meningkat ini, terus habis itu ada nggak, maksudnya ada nggak efeknya kayak yang benar nggak kalau nanti kesehatannya bisa terganggu atau seperti apa, atau apa ada alternatif lain gitu selain gadget gitu, karena kan maksudnya sekolah online ya harus gadget, tapi untuk tugas dan sebagainya itu apa ada alternatif lain gitu yang bisa kita terapkan ke anaknya gitu. Oke, ya ini menggunakan gadget yang sudah berlebihan, dari WHO sudah mengatakan ini akan lebih kecenderungan ke gangguan jiwa. Nah, tapi gangguan jiwa ini kan bukan hanya orang dewasa tapi anak-anak juga. Yang saya lihat di media beberapa daerah ya di luar Sulawesi Utara itu ada anak-anak yang sudah harus masuk ke RSJ karena kecanduan gadget. Nah, di Manado juga beberapa klien yang saya tangani ya sudah mulai ada orang tua yang mengeluhkan dan membawa anak-anak yang sudah kecanduan gadget. Tapi kembali saya lihat, kayak ini dia kecanduan kan sudah sejauh mana gitu. Nah, apakah dia mungkin baru saat pandemi atau mungkin memang sebelumnya? Itu kan kita harus lihat lagi. Jadi sebenarnya kembali lagi ke gadget. Sebenarnya gadget ini kan tidak salah, gitu ya. Tapi sebenarnya orang-orang itu yang menggunakan gitu. Kembali ke anak, mohon maaf, saya akan tanya mama papa siapa yang memberikan gadget itu ke anak gitu. Orang tuanya yang memberikan gitu. Iya. Ibu-ibu yang ada di studio kita, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Terima kasih Bu Made. Masuk suaranya. Jadi begini Bu Hana, pada masa pandemi ini anak-anak kan terbatas untuk bergaul. Padahal pada umur begitu dia kan butuh interaksi sosial. Kalau buat anak-anak yang sudah remaja, mereka kan sudah punya komunitas, tetap bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Bagaimana dengan anak-anak kita yang masih kecil ya, jadi masih butuh komunitas teman-teman itu, tentunya ada ketidakseimbangan pada perkembangannya. Itu mengantisipasinya bagaimana itu Bu Hana? Iya, betul sekali ya. Kalau anak remaja mereka sudah punya grup-grup ya Ibu ya. Nah, mungkin yang buat anak-anak yang di sini mungkin anak-anak SD ya, mereka mungkin yang belum. Nah, memang ada beberapa anak-anak yang mereka sudah kayak istilahnya gaul-gaul gitu ya. Anak SD memang ada mereka sudah buat grup-grup ya, geng-geng gitu. Tapi ada beberapa anak juga mungkin belum terbiasa. Nah, ini akan kembali lagi sebenarnya sosialisasi mereka itu pertama kembali di rumah. Jadi, walaupun mungkin mereka jauh dari teman-teman, tapi dia merasa nyaman di rumah. Sambil juga, ini kan kita tetap bisa video call dan lain-lain. Nah, mungkin mama-mamanya yang akan memfasilitasi, ya kan? Menghubungi mungkin di sekolah, ibu guru boleh nggak misalnya bukan kita tidak akan di Zoom meeting kita tidak akan bahas pelajaran, tapi anak-anak tegur sapa. Itu kan kembali ke kreativitas dari guru kalau misalnya di sekolah gitu ya. Ini tidak akan bahas tentang pelajaran. Lewat Zoom meeting mereka mungkin mau ngobrol gitu, curhat dan lain-lain. Kalau mungkin ada guru konselor ya, mungkin itu sebenarnya bisa memfasilitasi, bisa bertanya, oke gimana anaknya ini, gimana kabarnya gitu. Jadi memberikan kesempatan juga mereka merasa dekat walaupun lewat Zoom meeting. Tidak selalu Zoom meeting itu digunakan untuk, mohon maaf para orang tua dan para guru di luar sana, memaksa anak untuk berpikir kritis bahwa Zoom meeting mereka harus belajar. Tapi lewat Zoom meeting karena kita dalam kondisi begini, ya itu bisa jadi tempat mereka sosialisasi gitu ya, tempat mereka juga sebenarnya hiburan ya. Kalau sekolah yang kreatif, yuk coba misalnya hobinya ini apa, minat bakatnya ini apa, jadi bisa dikembangkan lewat dari rumah tapi lewat Zoom meeting. Seperti itu Ibu. Ada pertanyaan lain Ibu? Terima kasih, itu sudah kayaknya sepertinya sudah ada cara alternatif lain. Cuma untuk mengkondisikan di situnya kan
Betul sekali, emang anak-anak yang istilahnya energinya banyak gitu ya, mama-mamanya yang harus mau istilahnya harus berpikir kritis gimana saya menenangkan anak saya. Nah kalau seperti itu sebenarnya kembali lagi kita menyesuaikan dengan anak. Kalau emang energinya banyak berarti di rumah itu ya ibaratnya menjadi dia tempat untuk mengekspresikan dirinya. Jadi ya kadang memang mohon maaf para orang tuh bilang, aduh sayang soba, kalau orang udah bilang soba berantakan begitu kan. Nah, sudah berantakan lagi. Mama-mama di luar sana kembali lagi bahwa di rumah biarkan anak-anak itu mengeksplor dirinya, oke? Walaupun memang harus kotor, nah, tapi dia tetap merasa nyaman dan juga tetap tumbuh kembangnya itu tetap jalan, dan sosialisasinya walaupun mungkin dengan orang tua itu sebenarnya sosialisasi yang pertama. Terima kasih Bu. Ibu ada pertanyaan lainnya? Tadi Ibu Hana sempat menyinggung tentang creative learning. Creative learning kan ada sekolah tertentu yang memang hal ini sangat dieksplor. Tapi bagaimana cara kami ibu-ibu dengan banyak keterbatasan kami di rumah untuk mengembangkan creative learning ini di rumah? Yang pertama adalah bagaimana orang tua ini melihat anak saya termasuk tipe yang cara belajarnya itu yang bagaimana. Ada yang mereka yang lebih visual. Visual itu kan mereka harus melihat gambar. Nah, tapi ada anak juga yang lebih auditori. Mungkin dia lebih pekanya dengan suara, mendengar. Nah, tapi ada juga anak-anak yang lebih kinestetik. Kinestetik kan harus aktif menggunakan motorik. Nah, ini ya kalau anak orang tuh mengatakan yang aktif gitu ya. Nah, di sini ketika anak-anak yang aktif energinya banyak. Nah, kalau anak-anak seperti ini istilahnya nanti di saat tidur mereka baru bisa diam, ya. Kayak seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, di sini berarti di rumah itu harus difasilitasi gitu. Nah, kadang kan dia kalau sudah main seperti ini satu dia udah bosan gitu. Dia harus pindah lagi ke lain. Jadi memang harus ada fasilitas yang mendukung, tetapi kembali lagi tetap harus ada pendampingan. Karena ketika kita membiarkan anak bermain sendiri akan kembali tadi mungkin pertanyaan ibu ya, dia akan merasa bahwa sosialisasinya kok saya kurang gitu, karena dia merasa dia sendiri. Oke, jadi kita tentukan dulu visual, auditori atau kinestetik. Ya, kita melihat bahwa cara belajar anak ini seperti apa. Terus ketika kita punya lebih dari satu anak nih di rumah, terus tipe mereka berbeda. Ya, betul. Jadi dan ada umur-umur tertentu yang saya pernah baca bahwa ada umur-umur tertentu ketika egonya adalah seluruh dunia adalah milik saya gitu, semua harus tunduk sama saya gitu. Jadi ketika ada anak dengan fase emosional yang berbeda, terus dengan tipe yang berbeda, cara kita damaiin itu seperti apa ya Bu? Oke ya, anak kembar aja itu kan kepribadiannya berbeda ya, cara belajarnya. Nah, apalagi ini kalau jarak usia antara kakak dan adiknya jauh berbeda. Oke, kondisi ini memang adalah akan memicu ya ketidaknyamanan dalam diri orang tua. Nah, yang kalau dari saya secara psikologis akan menyarankan para orang tua atau ibu-ibu di luar sana, punyalah waktu itu istilahnya me time. Oke, ada waktunya mama-mama juga itu menjaga diri mama-mamanya, ya kan, menjaga diri sendiri. Oke, nggak apa-apa deh anak-anak bermain dulu, saya juga mau bermain sendiri gitu. Maksudnya mamanya juga ada waktu untuk ya walaupun cuma hanya tidur gitu atau main game gitu. Karena ketika semua orang tua istilahnya harus mencurahkan waktu terus untuk mendampingi anak belajar, nah kondisinya mulai tidak sehat. Orang tua emosinya mulai stres gitu kan. Nah, akhirnya akan berpengaruh ke ucapan ke anak-anak gitu. Jadi buat para orang tua punya waktu juga untuk me time. Buat para ibu-ibu di sana, kondisi ini memang banyak orang tua khususnya mama-mama yang mengatakan ke saya, Bu, saya stres ini gitu. Nah, tapi bagaimana kita mengontrol emosi kita, mengontrol kondisi yang tidak menyenangkan itu dengan pertama me time. Me time itu kita melihat oke, apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan selain mengurus anak gitu kan. Ada waktunya juga. Oke ya, kalau mama mau pedikir ya kan sendiri nggak apa-apa gitu, karena itu cara waktu, istilahnya kita punya self healing loh. Yang mampu menyembuhkan diri kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Karena kalau kita belum mampu untuk self healing ke diri kita sendiri, ya ini akan berpengaruh ke anggota keluarga kita. Jadi ketika kita mengambil waktu untuk me time, sometimes kita feeling guilty gitu. Kok kok saya egois sekali gitu, saya tinggalin anak saya
banyak ibu-ibu yang manggut-manggut, jadi saya tidak sendirian, terima kasih. Jadi pada waktu kita me time tuh kayak yang kok saya tinggalin anak saya, suami saya, kasihan loh suami saya udah capek kerja di kantor, terus habis itu sekarang saya tinggalin lagi, kok egois sekali gitu. Perasaan seperti ini bener apa enggak? Terus habis itu cara kita deal dengan perasaan ini gimana ya Bu Hana? Iya. Kembali lagi ke kepribadian pribadi masing-masing ya. Ada, mohon maaf, ada orang dengan kepribadian overthinking ya. Dia pasti ini gimana. Tapi semakin banyak kita berpikir, oke, kembali lagi, psikis kita juga punya keterbatasan. Fisik istilahnya kita capek, kita tidur. Oke deh, mama tidur sebentar ya. Tapi psikis ini kan kita harus berpikir terus. Nah, ketika kita nggak bisa kontrol psikis, berpengaruhnya ke fisik. Bisa juga jatuh sakit, dan ibu-ibu ini kondisi yang istilahnya imunitas juga harus dijaga. Imunitas secara fisik dan juga secara psikis. Hati yang gembira adalah obat. Jadi pada saat mungkin mau me time, oke, mau nyanyi dulu ya kan, bisa. Mungkin di kamar mandi, ya udah, luapkan emosinya dengan ekspresikan apa yang Anda ingin ekspresikan. Beberapa orang tua itu mereka ekspresikan lewat hobi mereka. Dengan membuat kue ya kan, ataupun ya buat hasil-hasil karya yang bisa menghasilkan sesuatu juga. Jadi kami ini harus menanamkan di pikiran kami bahwa me time tidak salah. Yes, me time itu sangat penting. Oh, me time sangat penting. Jadi ibu-ibu kita bikin kapan Bu kita jalan-jalan? Jadi itu apa namanya sekarang adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi itu kan susah ya Ibu ya. Terus hal-hal yang poin-poin yang harus kami jaga, poin-poin yang harus kami tekankan kepada diri kami sendiri untuk menjaga kewarasan kami dan kewarasan keluarga itu kira-kira apa aja ya Bu Hana? Yang pertama buat para orang tua khususnya ibu-ibu adalah resiliensi diri, pertahanan dirinya. Bagaimana dia menjaga dirinya secara psikis dan juga secara fisik supaya dia mampu untuk beradaptasi dengan sekitarnya, termasuk pada saat di dalam keluarga gitu. Karena sebenarnya permasalahan itu yang paling banyak itu kan sebenarnya bukan di luar sana, tapi sebenarnya di dalam keluarga. Permasalahan bagaimana dia mampu menjaga dirinya, bagaimana juga menghadapi suami, bagaimana juga menghadapi anak-anak, dan kembali urusan rumah tangga yang seruat mungkin ya. Benar. Jadi resiliensi diri, cara menjaga diri. Terus apa namanya, pada zaman gadget seperti ini, mohon izin saya mau menginfokan kepada ibu-ibu sekalian, pada zaman gadget seperti ini yang keseluruhannya itu seperti dunianya itu seperti terkungkung pada HP, laptop, tab. PLN punya terobosan baru. Mau tahu apa ibu-ibu? Tolong ibu. PLN kita punya terobosan baru. Saya perlihatkan. Mas boleh bisa tolong di zoom? Oh, nggak kelihatan. Jeng. Sudah terlihatkah ibu-ibu? Jadi kita ada komik lintar. Bosan dengan kita kan tidak mohon koreksi saya Ibu Hana, kita tidak bisa bilang sama anak kita stop pakai gadget. Kita tidak bisa bilang stop pakai komputer, tapi kita tidak kasih alternatifnya seperti itu ya Ibu ya. Jadi ini PLN kita punya namanya komik Silintar. Silintar itu komik yang diterbitkan oleh PLN yang selain menarik, tapi juga selain itu juga ada banyak edukasi yang bisa didapatkan secara dini untuk anak-anak kita. Dan kalau ibu-ibu nanti nanti kita bisa share QR code-nya untuk nanti ibu-ibu bisa download komik Silintar ini. Nanti kita bisa bacakan sekalian quality time kan Ibu ya. Sekalian quality time kita bisa bacakan untuk anak-anak kita. Jadi selain anak-anak itu semakin bervariatif mainannya, tapi juga semakin mengerti bahwa oh ini loh kerjaan ayahnya, kerjaan bundanya,
Jadi oh ternyata begini loh PLN itu. Kadang-kadang apa namanya untuk jubir yang paling bagus itu kadang-kadang anak-anak gitu, karena mereka kan ngocehnya sama semua orang kayak gitu. Ini salah satu terobosan PLN yaitu Komiksi Lintar untuk ibu-ibu yang oh sudah ada pertanyaan dari Ibu Tanti. Pertanyaan dari Ibu Tanti adalah bagaimana menerapkan positive thinking terhadap anak-anak di saat sekarang ini? Oke ya. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Tanti. Bagaimana menerapkan positive thinking pada anak-anak di pandemi seperti ini adalah kembali bagaimana orang tua juga mensugesti kata-kata yang positif pada anak-anaknya. Ketika kita memberikan sugesti kata-kata yang positif, berarti kita melatih anak untuk berpikir positif. Nah, ketika orang tua selalu mengatakan jangan ke sana, jangan ke sini, tapi tidak memberikan alasannya, nah itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Beberapa anak ketika kita mengatakan oke, kalau masuk di gelap-gelap ada hantu gitu kan. Nah, pengalaman dari kecil akhirnya ke bawah sampai remaja dan dewasa. Akhirnya dia jadi bukan hanya fobia, jadi trauma dengan gelap gitu. Padahal PLN bilang selalu terang ya Bu ya. Nah, ini ketika mati lampu, wah, karena mamanya selalu mengatakan, oke, di gelap itu udah hantu. Padahal tidak seperti itu. Jadi positive thinking ke anak, bagaimana kembali ucapan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Sugesti penyampaian seperti itu apa bisa apa namanya mempengaruhi pola pikir anak kita ya, jadi dia nggak rasional seperti itu ya Ibu? Ya, sangat berpengaruh. Istilahnya kayak seberapa kata-kata yang kita ucapkan, sekecil apapun itu sebenarnya mungkin hal biasa kita menegur pada saat usia anak ataupun mungkin usia golden age itu yang sangat penting, itu dia akan tersimpan sampai dia dewasa. Beberapa kasus yang saya tangani, mohon maaf buat para orang tua, jadi kata-kata, the power of word ya, itu kekuatan dari kata-kata. Ketika Anda mengatakan kamu good, ya kan, kamu pinter, ini kesayangan mama, ini kesayangan papa dan lain-lain, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang positif. Tapi mohon maaf ketika Anda mengatakan bahwa kamu bodoh, kamu jahat, baru ada yang mengatakan juga kamu ini apa ya, sampai ada ya, semoga tidak ada ya ibu-ibu di sini, kamu setan gitu. Karena apa? Kontrol emosi yang tidak dari orang tua berpengaruh ke kejiwaan anak-anak. Bukan pada saat dia usia anak, tapi pada saat dia sudah remaja dan dewasa, dia akan menganggap bahwa dirinya itu seperti itu. Ketika kita mengatakan kepada anak kita, oh kamu anak, oh kamu hebat loh, apa namanya, pintar dan sebagainya, apakah ada batas tertentu kita bisa mengatakan hal itu? Karena mungkin tidak kata-kata seperti itu yang berlebihan juga membuat dia overestimate seperti itu. Oke. Ya, jadi kita kembali lagi mengontrol kan, maksudnya di sini kata-kata yang positif yang pasti orang tua bisa mempertanggungjawabkan. Nah, ya, biasa kan orang tua malah sebenarnya dari hal yang sederhana membandingkan anak kakak dan adik. Kok kamu tidak sama dengan kakak gitu? Kok kamu tidak sama dengan adik? Kepribadian anak berbeda-beda. Ada yang bisa isi goyang, ada yang bisa menerima, tapi yang tidak bisa menerima dia menyimpan. Gitu, dan itu kan akan berpengaruh ke cara berpikirnya. Menurut dia bahwa mama menganggap, papa menganggap saya tidak mampu gitu, saya tidak sama dengan kakak atau adik gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya dari orang tua yang melihat, oh ya anak saya tipenya seperti ini, cara pendekatan saya juga seperti ini. Siap. Oh, semakin ramai chat kita. Dari Ibu Gardina Umar. Mohon izin Bu, saya bacakan. Selamat siang Ibu, saya Ibu Umar dari UP3 Toli-Toli. Ingin bertanya, selama pandemi ini, bagaimana cara mempertahankan kedisiplinan pada anak usia prasekolah, misalnya tentang cuci tangan atau memakai masker dan juga kebiasaan barunya. Ini umur 2-3 tahun, Bu Hana. Iya. Nah, ini usia yang tadi saya katakan ya, usia memang tidak muda ya gitu. Nah, memang anak usia 2 tahun itu sebenarnya kan kita belum bisa memaksakan dia untuk menggunakan masker.
secara kesehatan juga sudah disampaikan, memang tidak bisa memaksakan anak untuk menggunakan masker, tapi bagaimana orang tua itu yang menjaga dia supaya terhindar dari kerumunan dan lain-lain gitu. Usia 2-3 tahun itu diharapkan sebenarnya orang tua tidak terlalu membawa anak ke kerumunan, tapi bagaimana orang tua memprotek dia untuk membatasi yang bisa membuat dia resiko ya terjangkit dari COVID-19. Oke, siap. Berarti balik lagi ya, kita yang kontrol Yes, anak. betul. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Pungki. Toli-toli, wah, toli-toli ramai sekali. Terima kasih toli-toli, membuat kami ikut bersemangat di sini. Dari Toli-toli bertanya tentang, maaf, mau bertanya, bagaimana Bu saat kita melarang anak untuk hal negatif malah dilakuin? Kalau disuruh ngelakuin yang bagus ya malah diem dan maksudnya kalau disuruh ngelakuin malah diem, kalau dilarang malah lakuin gitu. Jadi bagaimana caranya untuk mengubah kebiasaan yang terbalik katanya untuk menginstruksikan pada usia balita. Banyak balita ternyata Ibu. Iya. Kita. Nah, kalau untuk anak-anak yang balita kan kita anak-anak ini sebenarnya bukan hanya dari balita ya. Sedangkan anak besar aja semakin kita melarang-melarang, mereka semakin melawan ya, ataupun semakin kayak membangkang gitu ya. Di anak balita adalah usia golden age dia, dalam masa berpikir dia, masa kita mengisi dengan hal positif. Jadi pada saat kita melarang itu sebenarnya kita memberikan, kasih tahu alasannya apa. Nah contoh ya mungkin, nah ini di ibu lain ya, Dek jangan pegang colokan itu gitu ya, jangan pegang di situ, mama sudah nada tinggi, tapi tidak memberitahu resikonya apa. Jadi kan anak-anak tidak kayak kayak dia punya kesadaran apa sih itu, kenapa sih gitu. Jadi tetap harus kasih tahu alasannya apa gitu. Jadi tegas dan disiplin itu dengan memberikan jawaban atas pertanyaan dan sebenarnya larangan dari orang tua supaya dia bisa paham, mama marah, mama larang karena ini gitu. Nah kalau kayak dia kebalikannya, emang ada beberapa anak yang aktif yang kadang usil ya gitu ya, membuat para orang tua ya kadang bingung ini gimana gitu. Ada anak-anak itu kadang mereka juga membutuhkan perhatian dari para orang tua. Jadi kembali lagi bagaimana mama-mama dengan kualitas kepada anak-anak. Oke. Jadi kita harus kasih reason, alasannya kepada anak-anaknya. Nah, saya berusaha lakuin itu di rumah ini Bu Hana. Jadi tipikal anak saya itu terlalu curious gitu. Jadi kalau dikasih tahu nggak boleh kayak gini karena ini. Sekali dua kali dia masih ngefek nih Bu Hana. Tapi setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah, tapi pengen coba gitu. Jadi karena tahu nggak boleh tapi pengen coba gitu. Jadi kalau sudah sampai kita udah berusaha nih kasih alasannya, tapi kalau anaknya ngotot gimana Bu? Nah kita lihat lagi dia pengen coba hal apa. Ya kan, memang sometimes kan kalau belum jatuh belum merasakannya gitu ya, mama ya belum jatuh, tapi ya itu kadang proteknya kita gitu. Sebenarnya jatuh sedikit nggak apa-apa supaya dia juga merasakan gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya bagaimana kita melihat gitu. Ada batasan-batasan dan juga ada yang terlalu protek juga itu akan tidak baik gitu. Tapi tetap memberikan kebebasan, cuma dikontrol dan diarahkan. Jadi untuk kengeyalan tertentu kita boleh kasih dia rasa akibatnya apa selama itu tidak berbahaya untuk betul sekali. anaknya. Oke, siap. Nanti saya praktekkan di rumah. Pertanyaan dari Ibu Jodi. Ibu Jodi, apakah didikan yang keras kepada anak di bawah umur 5 tahun yang kasar dan keras akan berpengaruh jika dewasa nanti? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Bu Jodi ya. Berarti itu termasuk mungkin kalau sudah bilang keras, kasar, berarti sudah masuk kategori otoriter. Nah, anak-anak yang otoriter ini pada saat usia golden age kan dia masih kecil, dia nggak bisa melawan ya, dan akhirnya dia akan simpan semua dan dia akan mulai praktekkan pada saat dia masuk usia sekolah dasar. Menurut dia, mama papa boleh perlakuan saya seperti ini. Dia juga bisa akan mempraktekkan ke teman-temannya, atau enggak nanti bisa berpengaruh ke pada saat dia remaja dan dewasa. Istilahnya waktu kecil dia badan kecil yang tidak bisa apa-apa, tapi dia menyimpan semua, tapi dia akan praktekkan pada saat dia keluar dari rumah. Berbahaya sekali berarti ya Ibu ya. Ibu Galih, silahkan. Iya, pas banget dari pertanyaan sebelumnya tadi. Tadi
saya juga mau menanyakan hal yang sama, Bu. Jadi ini gimana? Gimana kita itu bukan membela ya, memprotek anak kita dari bulian teman-teman di sekitarnya, karena yang ya fenomena pada saat ini saya nggak ngerti juga ya kenapa anak-anak zaman sekarang itu mungkin agak kurang ini ya, apa namanya, mereka suka membuli gitu ya, apalagi dengan adanya sosial media, ya apa aja dibully di situ. Nah kebetulan kan kalau anak-anak anak saya sih masih 6 tahun ya, mungkin belum berkenalan dengan sosial media, tapi kadang ketemu teman-temannya dulu waktu sebelum masa pandemi ya, ada teman-teman yang juga suka ngebully, suka apa ya, nggak cuman ngebully secara fisik ya, tapi secara kata-kata ya. Jadi itu kan mungkin ketika sampai rumah ngadu, nah itu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus membela dia atau gimana ya menyikapi hal itu? Karena kebetulan kalau orang tua sudah turun tangan nanti takutnya jadi rame gitu kan ya. Dan ini sering terjadi ya. Kadang kalau saya lihat itu di apa namanya di sosial media ada sekilas video-video yang bulian anak-anak sekolah seperti itu, terus orang tuanya datang gitu kan, itu kan akan jadi masalah seperti. Nah itu sebagai orang tua kita itu harus bersikap seperti apa gitu. Iya. Nah, anak-anak yang menjadi korban bully ya Bu ya. Nah kembali lagi sebenarnya yang ketika pengalaman saya menangani anak-anak ini, saya harus lihat latar belakang keluarga. Ada anak-anak mereka dengan pola asuh orang tua yang lebih memanjakan. Istilahnya mereka tidak pernah merasakan susah. Kan jadi mengiyakan semua. Nah, padahal tantangan sebenarnya bukan dalam rumah ya. Ketika dia harus bersosialisasi, mungkin kata-kata temannya hanya untuk kelucuan ya, untuk bercanda. Tapi menurut dia suruh simpan. Kok salah seperti ini ya Ma, langsung mengaruh dan lain-lain. Nah ada juga anak-anak yang istilahnya dia sudah orang tua dengan pola yang otoriter. Otoriter itu kan tidak memberi kesempatan dia bicara. Akhirnya dia menyimpan semua pengalaman di sekolah gitu. Itu akan mempengaruhi kejiwaannya juga. Atau orang tua yang cuek. Orang tua yang cuek ini orang tua yang nggak mau tahu dengan kondisi anak. Jadi ketika dia datang di rumah dan dia mengeluhkan, oke Mas sebagai orang tua, sebagai ibu pasti kita akan mendengarkan dulu. Baru kemudian kita coba kasih kesempatan dia bicara. Nah ketika kita kasih kesempatan dia bicara, harus lihat lagi usia anak. Karena cara bicara orang tua dengan anak usia balita, SD dan remaja kan pasti berbeda ya Bu ya. Nah pada saat dia mulai bicara, oke kita lihat ya, ini penyebabnya karena ini. Nah, mamanya akan masuk kasih tahu, oke, kalau menurut adek ketika teman-teman mengatakan seperti itu, kamu bagaimana? Nah, jadi bukan langsung kita yang menyelesaikan, tapi kita melihat responnya dia. Ya mas, saya sudah bilang kok ke ibu guru. Nah, kalau dia sudah mengatakan kepada orang tua, ke mamanya, saya sudah lapor ke guru juga. Nah, mamanya bisa masuk, oke. Terus respon guru bagaimana? Oke, wah ibu guru lebih membela dia, kadang anak-anak begitu ya, atau ini nih ya. Oke, berarti itu bisa orang tua bisa ikut campur gitu ya. Yang penting anak diberi kesempatan dulu untuk memberikan apa ya, kayak dia menceritakan kejadiannya gitu. Jangan sampai dia baru melapor, mas saya dimarahin oleh teman. Nah ini berapa orang tua yang sudah emosi langsung ke sekolah gitu, nggak tahu kronologisnya. Jadi ajarkan anak untuk berbicara dari usia kecil gitu. Tapi tetap mohon maaf kembali lagi di awal, kontrol ekspresi wajah kita, kontrol ekspresi kata-kata kita, itu memberikan dampak juga psikologis anak. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, kita cukupkan 5 menit lagi, jadi kita masih punya 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditanyakan di grup ibu-ibu ya, nanti kita akan tindak lanjuti nanti seperti apa, apakah kita akan bikin session kedua atau seperti apa, nanti kita akan tindak lanjuti di grup. Untuk sementara pertanyaannya kita akan tanyakan yang 3 ini, setelah itu kita akan closing. Mohon maaf untuk waktunya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Gladly. Selamat siang Kak Hana, ketemu lagi walau daring. Saya mau bertanya soal pemberian penilaian. Bagaimana sebagai orang tua menyikapi tentang pemahaman anak soal penilaian? Apakah yang hebat itu harus nilai 100, sedangkan sebagai orang tua saya menekankan bahwa yang penting jujur dan buat sendiri sesuai kemampuan. Seperti itu pertanyaannya. Ya, bagus sekali. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Sekarang ekspektasi orang tua ke anak sekarang menuntut
anak untuk dapat nilai 100. Benar. 100 tapi dia tidak jujur, itu bagaimana? Bapak Ibu, buat para orang tua di luar sana, kondisi saat ini ketika mereka harus bersaing bukan hanya dibutuhkan mereka pintar, namun dibutuhkan bagaimana mereka memiliki mental yang kuat. Ketika mereka mungkin harus ditolak, diterima di satu pekerjaan, mereka bisa pindah pekerjaan lain tapi mereka bisa survive gitu. Jadi buat para orang tua ketika anak belum mendapat nilai 100, jangan sampai langsung aduh ini kok papa punya anak, ya kan, ini mau punya anak, padahal udah buat sama-sama ya gitu. Kemudian kita langsung stigma kan seperti itu, menyalahkan. Tapi bagaimana ketika mereka belum mendapat nilai 100 tetap kita mensupport. Karena kalau di usia sebenarnya SD itu sebenarnya kita jangan dulu terlalu menuntut anak untuk dapat nilai 100, tapi biarkan dia berkembang dengan apa yang dia miliki. Orang tua yang mengarahkan dia. Usia remaja mulai memberikan kesempatan dengan fasilitas mengekspresikan apa yang menjadi minat bakatnya. Nah, memang akan sedikit kritis buat para orang tua pada saat sebenarnya dia kelas 2 atau 3 SMP. Malah kelas 3 SMP mempersiapkan dia untuk masuk SMA. SMA ini kan sudah penjurusannya ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau dia mungkin punya cita-cita jadi dokter, berarti dia harus masuk IPA. Nah, dari usia SMP sudah mempersiapkan dia supaya oke, Dek, Kak, kamu mau masuk di mana? Gitu, tanya ke dia cita-citanya apa. Mas, saya mau masuk dokter. Oke. Menurut kamu bagaimana? Kamu suka pelajaran apa? Nah, baru dia kasih tahu kan, oh ya saya suka ini. Oh, berarti kamu harus lebih optimalkan di situ. Karena pada saat SMA itu kamu langsung penjurusan. Sekarang itu kelas 1 SMA sudah langsung penjurusan gitu. Dan bisa juga sebenarnya dibantu dengan psikotes. Psikotes ini buat para orang tua bisa membantu anak melihat bukan hanya kemampuan intelektual tapi minat bakatnya. Supaya mempersiapkan orang tua, oke, anak saya ternyata untuk kuliahnya bisa masuk ke mana. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaannya, sibling rivalry. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu padahal rasanya sudah memberi perhatian yang sama? Betul sekali. Kembali lagi tadi saya bilang, anak kembar aja itu berbeda-beda kepribadiannya, apalagi anak dengan jarak yang kakak dan adik ya. Kadang saya harus tanya ke orang tua, ibu anak yang pertama dan adiknya itu beda berapa tahun gitu. Karena misalnya dia beda 5 atau 10 tahun kan, anak pertama ini sudah merasakan bahwa wah, perhatian mama papa, uang ini semuanya ke saya gitu. Datang adiknya kan kadang menimbulkan kecemburuan dan akhirnya mungkin anak-anak jadi iseng mencari perhatian dan lain-lain. Nah, kembali lagi sebenarnya ketika misalnya anak ini dia harus dilihat, anak perempuan dia akan lebih lihat mamanya, anak laki-laki dia lihat bapaknya. Nah, supaya ibu-ibu ini nggak stres, yuk berbagi peran juga dengan bapak-bapak gitu ya. Oke, kamu boleh bantu di sini gitu. Kalau anak perempuan kan ya ketika dia besar dia akan melihat mamanya. Tapi anak laki-laki diharapkan juga peran papa itu ada, supaya dia bisa melihat, oke, berarti saya melihat figur papa, berarti saya laki-laki, saya besar nanti akan seperti papa gitu. Supaya mama-mama tidak selalu mengatakan, wah ini saya stres di rumah, padahal rumah itu tempat yang paling nyaman dan terhindar dari COVID-19. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, untuk membuat anak-anak itu merasa sudah adil karena anaknya itu sering berantem dan menurut mereka apa yang mereka lakuin itu benar. Memang harus dilihat lagi adilnya bagaimana ya gitu. Nah, kadang kan kita ya kembali lagi orang tua yang pola asuh demokratis. Ketika mereka, mama ini kakak buat salah atau adik buat salah, ada waktunya dan kesempatan, yuk ajak mereka duduk sama-sama. Oke, coba dari versi kakak bagaimana, dari versi adik gimana, baru kemudian ya mau tidak mau anak juga harus diberi latih untuk adanya punishment. Punishment itu hukuman yang wajar tapi bukan yang kekerasan. Malah dia jadi bentuk reinforcement sebagai penguatan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya melatih anak bertanggung jawab. Misalnya dia buat kesalahan, oke kak, ternyata kamu yang salah, berarti kamu nggak boleh ini gitu. Karena konsekuensinya kan. Nah, begitu pula dengan adik. Jadi demokratis ini bukan berarti harus selalu dengan reward, tapi juga ada punishment atau reinforcement sebagai penguatan. Tujuannya melatih kemandirian, melatih anak bertanggung jawab, supaya dia juga memiliki mental yang kuat ketika teman-temannya di luar sana mungkin membuli, tadi seperti ibu katakan, dia juga mampu menghadapi kondisi tersebut. Untuk reward dan punishment ke anak ini, apakah harus ada seperti deal antara orang tua dan anak untuk menetapkan nilai
oke, kalau seperti ini rewardnya seperti ini, kalau ini yang dilakukan punishmentnya seperti ini. Apa harus ada deal seperti itu Iya. atau Itu biasanya kan kita kondisikan, tapi tetap bukan dealnya, tapi komunikasi. Komunikasi. Oke. Misalnya kayak hal yang sederhana, main gadget lagi. Dek, di jam segini kamu nggak boleh main gadget, nah, karena sudah waktunya belajar atau dan lain-lain. Nah, konsekuensinya ya, walaupun dia sudah nangis harus diambil gitu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir ya Ibu ya, dua pertanyaan, satu orang. Oh ya Ibu. Ya, satu. Ya, pertanyaannya adalah kalau adiknya mau ikut-ikutan kakaknya main gadget, apa yang harus maksudnya bagaimana cara menasehatinya? Oke. Nah, adiknya umur berapa dulu gitu ya? Adiknya umur 2 tahun, Bu Hana, Oke. kakaknya umur 6 tahun. Iya. Nah, anak-anak ada juga dari 1,5 tahun sudah dikasih gadget ya. Kalau dari saya sih, kalau kayak hanya dia untuk ikut duduk gitu kan ya, dalam arti kondisi seperti ini kan akan banyak di rumah ya. Iya, Nah, iya. dia melihat tapi tetap ada pendampingan dari orang tua. Jangan sampai akhirnya papanya karena saya, oke ma, yuk kita pergi ke mall, beliin dia gadget lagi padahal masih usia 2 tahun. Sebenarnya buat para orang tua, anak sampai usia 2 tahun itu diharapkan belum terkontaminasi full dengan handphone. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan yang ada ini mohon disampaikan di grup saja. Nanti kita forwardkan atau mungkin kita atur bagaimana nanti selanjutnya. Ibu Hana, terima kasih banyak atas waktunya. Sebenarnya, jujurnya nih, dari rumah saya sudah berpikir 1,5 jam saya mau ngomong apa gitu ya. Jadi kan kayak apa ya, kayak yang gimana ya nanti ya seperti itu. Tapi ternyata sangat menyenangkan berbincang-bincang dengan Ibu Hana hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maafkan kami atas kami sangat awam dengan psikologi dan sebagainya. Jadi mohon maaf atas semua kekurangannya. Terima kasih banyak atas semua sharing ilmunya dan sesi yang sangat menyenangkan hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya mohon menerima kenang-kenangan dari kami agar Ibu Hana sebagai sedikit pengingat bahwa kami pernah bertemu walaupun secara online dengan Ibu. Nah, buat para orang tua di luar sana, ini kan masih kebanyakan waktu di rumah ya. Nah, sebenarnya saya apresiasi loh buat PLN yang sudah menerbitkan ini buku Silintar, komik yang luar biasa dan hebat, karena saya sudah membaca satu buku ini, Pintar, Lincah dan Pintar. Anak-anak ibu, anak-anak para orang tua, mama papa di sana adalah anak-anak yang lincah dan pintar. Tinggal bagaimana kreativitas dari para orang tua berkomunikasi dengan anak. Tidak selamanya dengan gadget, tapi juga bisa menggunakan seperti ini. Kalaupun seperti ini kan bisa juga menggunakan gadget. Oke, ada ya, bisa dari videonya di gadget, di handphone. Nah, tapi tetap harus ada pendampingan. Supaya di rumah juga anak tidak merasa bosan. Siap, terima kasih banyak PLN sudah memberikan kemudahan untuk kami ibu-ibu alternatifnya. Ibu Hana, mohon menerima piagam dari PIKK PLN Unit Induk Wilayah Sulutenggo. Oke, sebentar saya. Sorry. Pemandangannya
peluncuran limbah Ibu mohon diterima. Sito Kimu Kumoto. Iya, betul sekali. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Foto dulu foto. Yuk mari foto sama-sama. Supaya seimbang, supaya yang menonton ya. Bunga deh, bunga deh. Ibu ayo permisi. Ayo. 1. Oke. Izin Ibu, mungkin yang di tengah, kita seimbang ya. Oh iya, betul. Mohon maaf. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. LL. Oke, 1, 2. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Kayaknya cepat banget ya. Oke, ibu-ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya Ibu Hana, boleh mohon duduk di sini. Kita akan ambil foto secara online juga. Ibu-ibu mohon dihidupkan videonya ibu-ibu sekalian. Kita akan mengambil foto. Mohon izin Ibu, 1, 2, 1, 2, 3, senyum Ibu. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak ibu-ibu, khususnya ibu-ibu FIV yang kami hormati. Terima kasih banyak sudah berkenan bergabung dengan kami dari awal sampai akhir acara. Sekali lagi izinkan saya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kendala teknis kami hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan ibu-ibu bersama kami dalam acara yang sangat sederhana hari ini. Kami mohon maaf atas semua kekurangannya dan semua kesalahan kami, dan ibu-ibu sekalian semuanya, sampai berjumpa kembali di acara selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore ibu-ibu hebat PLN. Selamat sore. Mohon maaf atas kesalahannya, dan acara ini kami akan tutup. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore. Ibu Juni, Ibu Robert, terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu sudah berkenan hadir sampai sore. Mohon maaf Ibu atas semuanya. Ibu Dian Eman, mohon maaf Ibu. Mohon berkenan untuk membimbing kami agar kami lebih baik lagi ke depannya. Dan Ibu Warno dan Ibu Didik, terima kasih banyak. Selamat sore Ibu. Izinkan saya untuk close pertemuan hari ini. Host, tolong matikan host and all. Meetingnya di sini karena